Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel saya. Materi yang kita bahas hari ini adalah materi pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PTLSV. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menentukan penyelesaian PTLSV Sekarang kita akan membahas tentang PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Jadi disebut pertidaksamaan karena memang tandanya bukan sama dengan seperti pada PLSV kemarin. Jadi tandanya bisa kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Bentuk umumnya ini. Ini merupakan bentuk umum dari PTLSV. X di sini adalah variabel, kemudian A ini adalah koefisien variabel X, kemudian B-nya, B di sini adalah konstanta. Jadi kalau kalian menemukan tanda-tanda seperti ini disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel, jika variabelnya terdiri dari satu variabel. Contoh, 2Y ditambah 1 lebih dari 5. Ini merupakan contoh PTLSV karena ada satu variabel yaitu Y, pangkat tertingginya 1, kemudian tandanya adalah lebih dari. Ini adalah tanda pertidaksamaan. Ini disebut PTLSV. Ini juga disebut PTLSV karena variabelnya ada 1 yaitu Z, pangkat tertingginya juga 1, kemudian tandanya kurang dari atau sama dengan. Ini adalah tanda dari pertidaksamaan. Kalian lihat di sini. Pokoknya ada salah satu tanda dari yang saya sebutkan ini pada bentuk umum, ini merupakan PTLSV. Ini juga merupakan contoh dari PTLSV karena ini meskipun X-nya ada 2, tapi hanya ada satu variabel. Ini kan sama. Ini jadi variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah 1, kemudian tandanya adalah kurang dari. Ini kamu lihat, kurang dari ini adalah salah satu tanda pertidaksamaan. Jadi ini termasuk contoh dari PTLSV. Kemudian dalam menentukan penyelesaian PTLSV, ini caranya sama seperti menyelesaikan PLSV, yaitu dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, maupun mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan bilangan tersebut adalah bukan 0. Contoh soal yang pertama adalah menentukan penyelesaian. Tentukan penyelesaian dari 3x ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 14. Jawab, kita tulis ulang soalnya. Kita perlu ingat ruas kiri itu isinya yang ada variabelnya, kemudian yang kanan adalah yang konstanta atau tidak memuat variabel. Ini kita lihat, ini memuat variabel, ini sudah tepat. Ini adalah konstanta, seharusnya tidak di ruas kiri, maka ini harus hilang. Yang saya kotak biru ini adalah harus hilang. Kemudian saya tulis ulang soalnya 3x ditambah 2. Ini sementara saya kosongi, kurang dari atau sama dengan 14. Nah, karena yang mau dihilangkan adalah plus 2, karena tandanya positif, maka dikurangi. Dikurangi berapa? Angka yang sama, yaitu 2. Dikurangi 2. Kemudian, jika ruas kiri dikurangi 2, kanan juga harus dikurangi 2. 3x tetap, plus 2 dikurangi 2, positif negatif, dan ini angkanya sama, jika dioperasikan adalah habis, maka saya coret. Kurang dari atau sama dengan 14 dikurangi 2, hasilnya adalah 12. Ini tandanya harus sama dengan atasnya. Kemudian karena ini masih 3x, maka yang kita butuhkan adalah x. 3x supaya menjadi x, maka 3x ini harus dibagi dengan angka di depan x, yaitu dibagi dengan 3. Kurang dari atau sama dengan 12
dibagi, karena ini dibagi 3, maka ini juga harus dibagi 3. 3-nya saya coret, tinggal X. Kurang dari atau sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan 4. Contoh soal nomor 2, tentukan penyelesaian dari 4X dikurangi 5 lebih dari 7. Ini saya tulis soalnya, kemudian ingat ruas kiri itu isinya variabel, ruas kanan adalah konstanta. Nah, ini variabel, ini konstanta. Seharusnya ruas kiri itu isinya variabel atau yang memuat huruf. Dan ini tidak memuat huruf, berarti mau tidak mau negatif 5 ini harus hilang, yang saya tandai biru. Saya tulis ulang soalnya, 4X dikurangi 5, saya beri ruang, lebih dari 7 tetap. Nah, karena yang mau dihilangkan adalah negatif 5, ini tandanya negatif, maka kalau negatif ditambah angka yang sama, yaitu ditambah 5. Kiri ditambah 5, maka kanan juga ditambah 5. 4X tetap, negatif 5 ditambah 5, ini saya coret karena hasilnya adalah 0. Lebih dari tetap, 7 ditambah 5 hasilnya adalah 12. Ini sama seperti tadi, karena yang dicari X, maka 4X ini dibagi dengan 4, dibagi angka di depan X. Karena angkanya 4, berarti 4X dibagi 4. Lebih dari 12 ini juga harus dibagi dengan 4. Kanan kiri dibagi dengan angka yang sama. 4-nya saya coret, tinggal X. Lebih dari 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari 3 dari sini tadi. Jadi penulisan penyelesaian adalah seperti ini. Beda lagi dengan himpunan penyelesaian yang akan kita bahas berikutnya. Contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian dari 3X ditambah 5 lebih dari 4X dikurangi 6. Jawab, saya tulis ulang soalnya. Nah, ingat-ingat kembali bahwa ruas kiri itu isinya variabel, kemudian ruas kanannya tanda itu adalah konstanta atau tidak memuat variabel. Karena ini variabel, ini tidak memuat variabel, maka ini harus hilang. Ini variabel, ini konstanta. Karena di kanan konstanta, maka ini harus hilang. Jadi yang kita hilangkan pertama adalah yang tandanya biru, kemudian yang kita hilangkan kedua nanti adalah yang tandanya hijau. 3X ditambah 5, ini saya kosongin dulu, lebih dari 4X dikurangi 6. Nah, kemudian karena yang mau dihilangkan adalah yang berwarna biru ini, plus 5, maka kalau tandanya plus berarti dikurangi 5. Angka di sini dan di sini harus sama. Kemudian karena kiri dikurangi 5, maka kanan juga saya kurangi 5. 3X tetap, plus 5 dikurangi 5, 0, lebih dari 4X, ini bisa dioperasikan negatif 6, dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 11. Nah, ini yang saya tandai biru sudah hilang, tinggal kita eksekusi yang warnanya hijau ini. 3X tetap, ini diberi ruang, lebih dari 4X dikurangi 11. Nah, karena yang akan kita hilangkan adalah 4X, ini tandanya positif, maka dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi dengan 4X, supaya 4X ini hilang. Positif, maka dikurangi berapa? 4X. Karena kanan dikurangi 4X, maka kiri juga dikurangi dengan 4X. 3X dikurangi 4X, hasilnya ada negatif 1X, atau kita tulis dengan negatif X. Lebih dari 4X dioperasikan dengan negatif 4X, ini adalah 0 atau habis. Saya coret, tinggal negatif 11. Nah, negatif X ini supaya menjadi X, maka negatif X ini dibagi dengan negatif 1. Lebih dari negatif 11 dibagi, karena ini dibagi negatif 1, maka negatif 11 juga harus dibagi negatif 1. Negatif X ini sama dengan negatif 1. Negatif 1 dibagi negatif 1, positif. Jadi, X. Kemudian, negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. 11 dibagi 1, hasilnya adalah 11. Nah,
Karena ini tadi dibagi dengan negatif, maka tandanya berbalik. Jika semula lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari. Seperti itu. Jadi jika dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif, maka tandanya berbalik. Ini semula lebih dari menjadi kurang dari. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 11. Contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dan grafik himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 3 lebih dari x ditambah 6, x anggota bilangan bulat. Ini saya tulis ulang soalnya, kemudian yang tanda biru ini adalah yang kita hilangkan pertama, kemudian yang tanda hijau ini adalah yang kita hilangkan kedua. 2x dikurangi 3 ini tetap, ini masih saya kosongi, lebih dari x ditambah 6. Nah, karena yang mau kita hilangkan adalah negatif 3, maka jika tandanya negatif maka ditambah angka yang sama, yaitu ditambah 3. Kiri ditambah 3, kanan juga ditambah 3. 2x, negatif 3 ditambah 3, 0. Maka saya coret lebih dari x, ini bisa dioperasikan, 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Kemudian kita eksekusi yang warna hijau, yaitu x. X ini kita hilangkan. 2x tetap, lebih dari x ditambah 9 ini kita tulis ulang. Ini jadi kita tulis ulang, kemudian x-nya bernilai positif. Berarti kalau positif dikurangi berapa? Dikurangi x. Kanan dikurangi x, maka kiri juga dikurangi x. 2x dikurangi x atau 2x dikurangi 1x hasilnya adalah 1x. 1x itu kita tulis dengan x. Lebih dari x dikurangi x hasilnya adalah 0, maka kita coret. Tinggal berapa? 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka x, di mana x lebih dari 9, x elemen bilangan bulat. Karena di sini tadi keterangannya adalah elemen bilangan bulat. Elemen bilangan bulat itu simbolnya adalah B besar kurung kurawal tutup. Jadi kalau penyelesaian sampai sini saja, tapi kalau himpunan penyelesaian maka penulisannya seperti ini. Kita tinggal mencari grafik himpunan penyelesaiannya. Nah, karena tadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari 9, maka kita buat garis bilangan. Ini terserah kalian ingin mulai dari angka berapa dan berakhir dari angka berapa. Namun himpunan penyelesaiannya termuat dalam garis bilangan. Karena x lebih dari 9, x anggota bilangan bulat, berarti kalau lebih dari 9 berarti 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Ini saya awali dengan 0, saya akhiri dengan angka 12. Kalau lebih dari 9, maka yang saya kasih bulatan adalah 10, 11, 12. Kemudian, contoh soal yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dan grafik himpunan penyelesaian dari 3x ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 14, x elemen bilangan bulat. Ini saya tulis ulang soalnya, kemudian karena di kiri itu yang memuat variabel dan di kanan konstanta, maka plus 2 ini adalah konstanta, maka seharusnya tidak di ruas kiri. Maka ini yang harus kita hilangkan, yang saya tanda biru. Saya tulis ulang soalnya, 3x plus 2, saya beri ruang, kurang dari atau sama dengan 14. Nah, karena yang mau dihilangkan adalah plus 2, kalau tandanya positif berarti dikurangi. Dikurangi berapa? 2. Kanan juga dikurangi 2. 3x tetap, plus 2, positif 2 dikurangi 2, 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0, maka saya coret. Kurang dari atau sama dengan 14 dikurangi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian karena yang dicari x-nya, maka 3x ini masih kita bagi dengan 3. Kalau 3x dibagi 3, kurang dari atau sama dengan 12 juga dibagi dengan 3. 3-nya saya coret, tinggal x. Kurang dari atau sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4.
himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka X, di mana X ini menirukan ini X kurang dari atau sama dengan 4, X elemen bilangan bulat. Ini bacanya adalah bilangan bulat, simbolnya adalah huruf B besar, kurung kurawal tutup. Kemudian grafik dari himpunan penyelesaian ini adalah karena kurang dari atau sama dengan 4. Ini kalian mulainya terserah dari angka berapa. Saya mulai dari angka 0, berakhir di angka 12. Asal grafik yang kalian buat, angka dari himpunan penyelesaiannya masuk ke dalam grafik yang kalian buat. Karena X kurang dari atau sama dengan 4, berarti 4-nya ikut. Karena ada tanda kurang dari, maka 4 ke kiri. 4 ikut karena ada apa? Tanda sama dengan. Ini karena bacanya kurang dari, maka 4 ke kiri. 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Jadi ini adalah grafik dari himpunan penyelesaian X, di mana X kurang dari atau sama dengan 4, X elemen bilangan bulat. Jadi perlu diingat bahwa kalau tandanya adalah lebih dari, maka titiknya semakin ke kanan. Kalau tandanya kurang dari, maka titiknya ke kiri. Jika ada tanda sama dengannya, maka angka yang di samping tanda itu ikut di titik. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengannya atau seret bawah ini, berarti angka di sini ini titik. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.